Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita menjadi orang yang telah diubahkan oleh pekerjaan Roh Kudus, sehingga kita boleh menjadi manusia rohani. Oleh karena itu, karena Tuhan sudah mengubah kita, janganlah kita sebagai orang Kristen hidup sebagai orang-orang yang duniawi. Tetapi marilah kita hidup, menghidupi natur kita sebagai orang-orang yang rohani. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tidak mudah, saudara, bagi manusia itu menyelami bahwa perkara-perkara rohani itu haruslah dengan intervensi Tuhan. Tidak dapat diusahakan oleh manusia. Saudara, perkara rohani itu melampaui segala peraturan-peraturan agamawi. Karena peraturan-peraturan agamawi itu dilakukan oleh manusia, di mana manusia melakukan peraturan-peraturan agamawi. Namun perkara-perkara rohani adalah suatu wilayah yang berbeda. Ketika manusia melakukan peraturan-peraturan agamawi, dia melakukan dengan kekuatan lahiriah dia. Namun berbicara masalah perkara rohani, maka manusia itu haruslah diintervensi oleh Allah. Karena manusia, seluruh manusia adalah manusia berdosa. Dan manusia berdosa, Alkitab katakan, adalah orang-orang yang telah mati rohani. Sehingga ketika dia ingin mengalami perkara-perkara rohani, maka dia harus mengalami pertolongan Tuhan, sehingga dia bisa dihidupkan kembali rohaninya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 3, ayat 9 sampai 15. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu dapat percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca adalah bagaimanakah respon Nikodemus ketika Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus dilahirkan kembali supaya dapat melihat kerajaan Allah. Dan Nikodemus tidak dapat memahami perkara ini, karena dia sangat dikungkung oleh bagaimana usaha-usaha manusia di dalam keagamaannya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup yang kekal itu bukan karena usaha agamawi mereka, namun semata-mata karena pemberian Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus menekankan bahwa dilahirkan kembali itu adalah perkara yang terjadi ketika seseorang masih di dunia ini. Firman Tuhan berkata di ayat 12, "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi atau hal-hal di dunia ini. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang di sorga atau sorgawi?" Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali orang berpikir bahwa bicara masa akan datang adalah urusan yang akan datang, bukan urusan hari ini. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa urusan yang akan datang adalah tergantung kepada kehidupan kita hari ini. Di dalam arti, bukan tergantung kepada perbuatan baik kita, namun tergantung
bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Nah, relasi kita dengan Tuhan tergantung kepada apakah Tuhan telah melahirkan kita kembali, sehingga kita boleh memiliki relasi dengan Dia. Saudara, dilahirkan kembali adalah peristiwa yang terjadi ketika kita masih hidup di dunia ini. Dilahirkan kembali itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, di mana Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita, memperbaharui kita sehingga rohani kita dihidupkan, sehingga kita mengenal Yesus di dalam hidup kita sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Saudara, disitulah saudara dan saya menerima hidup yang kekal. Disitulah saudara dan saya boleh hidup di dalam kerajaan Allah. Saudara, menjadi manusia rohani itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup seseorang yang mengubahkan dia, yang menghidupkan kembali rohnya, sehingga dia boleh mengenal Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara, perkara-perkara rohani adalah sesuatu wilayah yang berbeda dengan perkara-perkara di dunia ini. Sehingga seseorang ketika dia dilahirkan kembali, barulah dia boleh memiliki nilai-nilai rohani dalam hidupnya. Cara pandang rohani yang berbeda dengan cara pandang dunia ini. Cara pandang rohani yang disucikan oleh pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah mengenal kebenaran. Marilah kita menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita. Karena untuk mengenal kebenaran itu, Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Dan ketika kita mengenalnya, mari dalam kuasa Roh Kudus, kita hidup di dalamnya sebagai orang-orang yang telah memiliki hidup yang baru, yang telah memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ayat 13 sampai 15 berkata begini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, mengapa hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus? Karena firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Saudara, tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk memberikan hidup yang kekal, kecuali Dia yang dari sorga itu. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah naik ke sorga, kecuali Dia yang dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah berasal dari sorga, karena Dia Allah itu sendiri. Oleh karena itu, saudara, hidup yang kekal itu terkait dengan sorga. Maka hidup kekal itu tidak bisa ada pada diri orang lain, dan tidak bisa di dalam usaha manusia, kecuali itu diberikan oleh Yesus Kristus yang berasal dari sorga. Dan firman Tuhan mengatakan, sama seperti Musa meninggikan ular tembaga, demikian juga Anak Manusia itu harus ditinggikan. Saudara, ini sesuatu yang sangat indah. Saudara, ular itu bukan dari emas atau perak yang indah, tetapi dari tembaga. Tembaga yang tidak bagus rupanya, namun ini menggambarkan akan salib Yesus Kristus yang tidak bagus rupanya. Namun saudara, ketika Yesus Kristus naik ke atas kayu salib itu, maka dari situlah ada kehidupan, ada pengharapan bagi manusia. Karena ketika orang memandang kepada Yesus, sebagaimana orang Israel memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan itu, maka orang-orang yang berharap pada Yesus, percaya kepada Yesus, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena Kristus di atas kayu salib menanggung dosa manusia, dan ketika orang percaya, dosanya diampuni. Saudara,
Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya untuk bagi manusia yang diselamatkan. Bukan tanpa pengorbanan. Dia datang ke dalam dunia. Dia harus merendahkan diri. Dia harus mati di kayu salib. Namun pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara mati. Sehingga keselamatan itu boleh diberikan kepada manusia. Dan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima anugerah itu. Anugerah keselamatan yang mulia. Dan hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita boleh menghidupi hidup kita sebagai milik Tuhan. Menjalankannya dengan sukacita. Karena kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dari firman-Mu, mata rohani kami dicelikkan. Bahwa kami boleh dilahirkan kembali ketika kami masih hidup di muka bumi ini. Oleh pertolongan daripada Roh Kudus. Sehingga rohani kami dihidupkan, dicelikkan. Sehingga kami boleh percaya kepada Yesus Kristus. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Karena Kristus Engkau rela mati di kayu salib. Rela terhina. Rela berkorban. Untuk menanggung dosa kami. Sehingga kami boleh menerima pengampunan dosa. Keselamatan daripada Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami. Supaya kami boleh hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Karena Kristus Engkau telah menjadi tebusan bagi kami. Yang sesungguhnya adalah orang-orang berdosa. Dan sekarang kami boleh menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.